Halo, selamat pagi teman-teman. Di video terbaru gua akan bahas dua tim, dua klub dari London, satu dari London Barat, tepatnya dari Fulham Broadway, dan satu lagi dari London Utara ya, dari dari N5 atau Arsenal. Jadi Chelsea dan Arsenal gua akan bahas dua klub ini. Chelsea gua akan bahas hasil minor 0-0 menghadapi Fulham. Ini gua rekam mungkin hanya 5 menit ya, atau nggak sampai 10 menit lah setelah pertandingan yang berakhir 0-0 tanpa ada gol. Dan satu lagi gua akan bahas isu-isu informasi update terbaru dari The Gunners ya. Gua akan mulai mungkin dari Arsenal dulu karena ini hanya berita-berita ringan, jadi gua update aja supaya lu nggak ketinggalan. Yang pertama, ada indikasi Thomas Partey tidak fit ya. Kemarin dilansir harian atau media-media di Inggris, waktu sesi training hari Kamis itu Partey nggak terlihat di squad yang latihan ya. Di situ padahal lengkap semuanya, ada Martinelli yang baru sign kontrak, ada Tomiyasu dan sebagainya, tapi dia nggak kelihatan ya. Dan tentunya ini mengundang kekhawatiran The Gunners yang sedang atau terus berharap lah untuk bisa mempush kemenangan demi kemenangan untuk memastikan gelar juara ya. Nanti akan berhadapan dengan Everton, Arsenal. Nah ini kalau kalau memang ada ini yang gua pernah bikin video, kalau nggak salah video gua sebelum bursa transfer tutup lah, kira-kira seminggu atau 2 minggu. Selain striker, gelandang pertahanan ini memang salah satu area yang harus di backup dengan satu pemain lagi kalau Arsenal ingin melewati critical period ya. Karena ini menjelang Januari, Februari sampai dengan Mei ini biasanya periode yang sangat-sangat rentan cedera, kemudian hukuman dan lain-lain. Nah, jadi kalau memang nggak fit pun Partey, Arsenal baru aja ngebeli Jorginho. Jadi kita akan tunggu apakah ini kesempatan juga bagi Jorginho untuk main atau memang Partey hanya cedera ringan sehingga tidak ikut latihan, kita nggak tahu ya. Lalu yang kedua masih dari Arsenal tentunya, Gabriel Jesus ini memposting ya di akun Instagramnya terkait dengan progres dari cedera lutut yang dialami dia sebelum ya pas Piala Dunia ya. Dan terakhir dia main waktu itu lawan Wolves November. Jadi setelah itu memang dia cedera dan sudah berapa 2 bulan ya, 2 bulan lah ya, 2 bulan dia menjalani progres terapi dan sudah mulai ada perkembangan yang cukup berarti ya, walaupun masih belum tahu kapan dia akan kembali, mungkin sekitar 1 bulan lagi. Yang pasti saat ini Arsenal harus terus mengandalkan Eddie Nketiah di lini depan, walaupun ada Trossard juga ya, pemain menyerang yang dimasukkan atau dibeli di bursa transfer musim dingin kemarin. Nah, bicara soal lini depan Arsenal, ternyata ada kabar baik juga ya, mungkin dia boleh katakan kabar baik ya. Yaitu pemain pinjaman mereka, kalau lu ingat Folarin Balogun, ini pemain yang tampil di awal-awal musim banget tahun lalu, pertandingan pertama banget waktu kalah dari Brentford, waktu Arsenal kalah 3 kali berturut-turut, dan kemudian dipinjamkan dan dia mencetak hat-trick ya kemarin ketika dia membantu atau bermain bagi Reims ya. Ini kita akan lihat. Jadi ini hat-trick profesional pertama dia di karir profesional. Jadi ini sebuah berita yang positif juga ya buat Arsenal. Dan kita ingat juga, ini mengingatkan kita kepada Saliba ya, ketika dia dipinjamkan juga dan setelah kembali jadi bagus. Jadi mungkin ini salah satu tambahan asupan ketika nanti 30 Juni masa pinjamannya selesai ya. Bisa jadi dia akan menambah pilihan atau opsi di lini depan dari Arsenal yang udah cukup klop ya, dengan adanya Gabriel Jesus dan juga Eddie Nketiah. Dengan adanya Balogun maka akan banyak lebih pilihan, baik secara individual, artinya pemain-pemain ada 3 karakter yang cukup unik ya, berbeda, dan juga kombinasi strategi. Bisa juga mungkin sekali-sekali dia pakai 2 striker kembar ya. Kita akan lihat ya seperti apa nanti perkembangan dari Balogun setelah hat-trick di Ligue 1. Nah, sekarang kita ke Chelsea. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, hasil yang sebenarnya sangat disayangkan ya menghadapi Fulham, walaupun Fulham ini sebenarnya bukan tim kaleng-kaleng juga ya, musim ini sangat luar biasa. Mereka sangat konsisten dan ada di papan tengah saat ini ya, mungkin tengah atas bahkan ya.
peringkat 6 dan cuman lagi-lagi tekanan ini kan ada di Chelsea ya dengan 330 gue sampai salah nyebutin ya saking banyaknya 323 juta pound sterling yang dikeluarkan oleh Chelsea untuk memboyong berapa pemain nih 7 kalau nggak salah ya atau 8 7 pemain ya termasuk Mudryk. Mudryk ini berapa 80 jutaan ya mahal lah. Mudryk sama Enzo itu dua-duanya kombinasinya hampir sekitar 200 juta pound. Enzo 106 juta, kemudian juga Fofana, terus banyak lagi lah pemain-pemainnya, Badiashile yang ternyata melawan Fulham yang valuasinya sangat jauh tapi 0-0 ya. Emang luar biasa pertandingan kemarin, gak gampang emang. Fulham juga ngotot banget, ball winnernya juga kenceng banget. Dan kemarin tapi gue ngasih satu kredit poin lah buat Enzo Fernandez yang mungkin kalau nggak ada Enzo kemarin bisa jadi Chelsea akan kalah ya, karena berapa kali ada duel-duel bola tanggung itu Enzo memang menunjukkan kualitasnya ya. Gue bukan mau berdebat soal apakah layak atau enggak dia dibeli 100 juta, tapi memang menurut gue dia penampilannya sangat bagus ya, walaupun ini hanya satu pertandingan. Cuman itu menunjukkan bagaimana Enzo ini cepat untuk beradaptasi. Ya kita mesti ingat ya, ini pemain baru 21 atau 22 tahun, belum pernah bermain di luar liga yang beraroma Latin ya, karena di Benfica itu Portugal kan masih aromanya Latin, masih nggak jauh lah kulturnya. Sekarang dia main di Liga Inggris, tim yang punya pressure yang cukup besar. Dan kalau kita runut dari kemarin mulai latihan sebelum pertandingan, itu benar-benar pertandingan ini dipantau betul loh sama Todd Boehly. Kemarin saat latihan juga dia datang, dan ini mungkin bukan sesuatu yang pernah gue lihat atau gue ingat pernah dilakukan oleh Roman Abramovich. Artinya pertandingan lawan Fulham ini memang benar-benar Todd Boehly ingin kayak gini loh. Nih lu udah gue kasih duit 5,7 atau 5,8 triliun ya, 323 juta pound sterling. Oke, gue perhatiin, gue ngelihat lu latihan, gue pengen lihat lu juga besok menang lawan Fulham. Ternyata hasilnya 0-0 ya. Jadi yang pasti ini membuat semakin besar tekanan yang dialami oleh atau dirasakan oleh Graham Potter ya. Jadi gue rasa sih mungkin sebulan 2 bulan ini bisa jadi akan menjadi palu godam gitu ya untuk Graham Potter, untuk judgment day-nya lah. Apakah memang Graham Potter layak untuk dipertahankan di Chelsea? Karena kalau dilihat dari jumlah uangnya ya, Graham Potter Todd Boehly sudah mengeluarkan atau memberikan gitu ya, mengabulkan hampir semua gue rasa lah permintaan yang diinginkan oleh Graham Potter. Jadi nggak ada alasan lagi untuk slip atau apapun itu. Dan malah gue baca Jurgen Klopp ya, ketika ditanya soal transfer Chelsea, dia berkelakar dengan mengatakan kayaknya kalau gue mau komen ini gue perlu pengacara ya. Jadi kayaknya dia mau nyela ya, atau mungkin dia nggak percaya ya dengan besarnya transfer musim dingin yang dikeluarkan oleh Chelsea, dan bahkan itu berkontribusi terhadap pemecahan rekor ya tertinggi transaksi musim dingin di sejarah Premier League Inggris ya, dengan sumbangsi dari Chelsea sendiri 323 juta pound sterling. Nah, di pertandingan itu sendiri selain yang gue sorot Enzo, itu juga Mudryk ya. Mudryk kembali tampil untuk kedua kalinya, tapi menurut gue malah nggak sebagus waktu dia main hanya 30 menit lawan Liverpool ya. Saat lawan Liverpool walaupun sebentar, touch-nya lebih dapat, kemudian juga kerjasama 1-2-nya juga lebih oke ya, walaupun memang saat itu baru sebentar ya. Jadi lebih mudah untuk memberikan impress. Tapi kita lihat ketika main nggak sampai 90 menit sih ya, dia ditarik menit ke bahkan satu babak. Makanya gue nggak ngeliat dia di babak yang kedua. Jadi ini menunjukkan gini, waktu Mudryk mau dibeli Arsenal, gue adalah salah satu orang yang nggak setuju. Kenapa? Pembelian pemain mahal di tengah musim itu sebenarnya ini kadang-kadang bisa merusak ritme ya, nggak mudah gitu. Kecuali memang udah rusak ritmenya seperti Chelsea, atau memang seperti Enzo Fernandez yang memang Chelsea benar-benar nggak punya gelandang bertahan yang bagus. Ini mau nggak mau, ibaratnya mobil itu udah nggak bisa jalan lah, memang harus diganti partnya. Tapi kalau masih bisa jalan tapi kurang maksimal, kadang-kadang lebih baik dibiarkan sampai akhir musim. Makanya gue melihat Arsenal tepat tidak membeli Mudryk, dia justru membeli
tambahan-tambahan part yang memang diperlukan seperti Jorginho untuk melapis Partey dan juga Trossard di depan untuk melapis Eddie Nketiah. Jadi sekali lagi balik ke Chelsea, pertandingan kemarin itu memang apa ya, campur aduk ya. Kalau dari hasil jelas ini mengecewakan 0-0, tapi juga memang ada beberapa area yang kita harus lihat secara terpisah ya. Penampilan Kepa juga bagus kemarin. Ini salah satu pemain yang gua nggak ngerti ya kenapa justru di eranya Potter adalah salah satu penampilan terbaik dia ya. Dan ingat status dia sebagai pemain terbaik, termahal di dunia, kiper termahal di dunia ya. Jadi luar biasa ya, dia valuasinya tuh waktu dibelikan sekitar 80 jutaan kalau nggak salah ya, mengalahkan Alisson Becker. Kemudian Mudryk juga harganya mungkin sekitar 80 jutaan, Enzo 106 juta pound. Jadi luar biasa mahalnya nilai Chelsea, tapi melawan Fulham di bawah Marco Silva yang terus solid sebagai tim hanya bermain 0-0, dan ini tentunya tidak mengubah posisi di klasemen Liga Inggris. Sedikit sebelum gue tutup, kita akan lihat posisi terakhir ya, memasuki pekan ke 20 ya, atau lebih tepatnya sebenarnya 21 ya. Chelsea masih ada di posisi ke-9, bahkan Fulham di posisi ke-6 ya. Oke, itu round up gua terkait dengan dua klub dari London Barat dan juga Utara. Semoga berkenan dan selamat hari Sabtu, selamat menyambut weekend. Salam sehat, ciao.